perjalanan yang aku tempuh, namun cerah bersari jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bakudapa lagi di program acara Baku Kasih Kuat Iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebelum torang baca Alkitab, torang akan berdoa memohon tuntunan Tuhan dan hikmat yang daripadanya. Mari berdoa. Tuhan, saat ini torang semua mau baca firman-Mu, torang butuh sekali hikmat dan Roh Kudus kiranya berkenan mengaruniakan dan memampukan kami untuk baca dan renungkan firman Tuhan, agar torang semua mengerti dan torang semua disanggupkan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, torang pembacaan Alkitab saat ini kita mau baca dari Perjanjian Lama. 2 Tawarik pasal 14, khususnya ayat 2 sampai ayatnya yang ke-15. Raja Asa kemenangan atas Zera. Demikian bunyinya. Asa melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok
beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang, yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang, yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Serah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tertinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Torang so dengar, kiranya boleh mau jadi berkat patorang semua. Setiamu Tuhanku tiada bertara di
sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap, karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun, sehingga aku pun, sehingga aku pun puas lelas. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mau jadi pemimpin itu semesti jadi teladan. Bukan karena jago perintah, tuh, jago basuru, jago bafeto, tuh, dengan segala macam cara. Tapi sekali lagi, pemimpin harus jadi teladan. Semesti itu. Itu nih boleh mau tawar-tawar. Yang kita maksud mau jadi pemimpin, yang mau jadi teladan, rupa Raja Asa dalam bacaan orang ini di saat ini. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja Asa pe kerohanian yang selalu ya orang jadi dengar tuh DP spiritualitasnya yang bagus, yang dapat diandalkan. Sebagaimana orang pembacaan yang tadi, Asa melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia adalah pemimpin, ia adalah orang yang sungguh-sungguh jadi teladan for umat yang dia pimpin, yakni bangsa Yehuda. Dengan kata lain, kok kita mau bilang bahwa Raja Asa betul-betul sukses kasih tunjung tu teladan hidup, tidak hanya dengan kata-kata, tapi betul-betul dia kasih tunjung tu kualitas, itu mutu kerohanian yang melakukan apa yang benar, yang baik, tentu yang berkenan pada Tuhan, yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kedua orang mau belajar dari Raja Asa adalah dia pe komitmen. Jadi yang pertama soal Raja Asa pe kerohanian, yang kedua dia pe komitmen. Yang nyandak menduakan Tuhan, dia bersandar penuh
seantero DP hidup kepada Tuhan. Sekalipun katuk nanti DP cerita selanjutnya akhirnya juga dia menduakan Tuhan. Tapi itu pasal selanjutnya. Martu bacaan kita hari ini, saat ini, Raja Asa membuktikan, dia kasih tunjuk betul bahwa kalau dia nak menduakan Tuhan, dia nyatahkan tu tembok-tembok, tempat-tempat penyembahan berhala yang dilakukan umat, itu yang dia kasih hancur, dia kasih rusak. Dia mau kasih tunjuk bahwa nim boleh ja menduakan tu Tuhan. Cuma satu Tuhan yang disembah. Itulah yang Tuhan yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel. Waktu ini Raja Asa bilang begitu, dia juga langsung kasih perintah pada umat Tuhan, orang-orang Yehuda pada waktu itu, ayatnya yang keempat, supaya dorang cari Tuhan. Bukan cuma cari Tuhan, dorang juga dia kasih ingat supaya patuh kepada hukum-hukum Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan cara dan pribadi serta karakter yang dimiliki oleh Raja Asa ini, yang tidak sekedar cuma banyak bicara, tapi dia bertindak, dia lakukan apa yang dia dah bilang. Kurun waktu 10 tahun, ini bangsa Yehuda ini dalam keadaan yang aman tentram. Karena apa? Tuhan jaga pada orang, Tuhan lindungi pada orang, Tuhan pelihara pada orang. Nah, dalam kurun waktu yang aman dan tentram itu, dia ajak pak umat dan bangsa Yehuda ini, mari jot orang bangun tembok-tembok untuk mau kasih lindungi pada orang petampa ini dari ancaman bangsa-bangsa lain. Dan tu bangsa Yehuda, umat ini juga dengar apa dia dah bilang. Bahkan dalam bacaan Alkitab tadi disebutkan dorang berhasil kasih kelar itu tembok-tembok yang akan melindungi dorang dari berbagai ancaman kuasa bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, waktu dorang dalam keadaan yang aman, yang tentram, dorang dipelihara oleh Tuhan, ternyata tu ancamannya nak berhenti juga. Itu tantangan dengan dorang pergumulan menghadapi bangsa-bangsa yang lain. Nya nak berhenti. Zerah, orang Ethiopia, datang menyerang pada orang dengan membawa pasukan 1 juta orang dan 300 kereta. Nah, ini bangsa Yehuda ini, dorang petenaga terbatas, cuma 300.000 yang membawa perisai besar dan tombak. Kemudian dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang. Jadi kalau mau hitung-hitung, cuma 580.000 orang. Mau baku mengada dengan 1 juta orang. Jadi secara manusia nyanak mungkin dorang mau untung. Nyanak mungkin dorang mau lewati ini tantangan yang besar begini. Tapi waktu dorang berhadapan dengan ancaman itu, Raja Asa selaku pemimpin, dia tunjukkan kualitas pemimpin yang memiliki kerohanian yang bagus, yang memiliki komitmen yang mantap, yang berpegang teguh pada Tuhan.
Dan pada saat itu dia ajak kepada umat Tuhan sambil bataria Tuhan. Apa dia bilang pada ayat yang ke-11? Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Nah saudara-saudara, sikap katuk Raja Asa ini sungguh-sungguh membuktikan bagaimana dia hidup ini bergantung pada Tuhan. Dia kasih serahkan dorang hidup bukan cuma diri sendiri, tapi semua umat yang dia ada pimpin. Untuk minta pertolongan pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Nyana ada kuasa lain, dia bilang, selain Tuhan yang mau kasih kuat pada orang yang lemah, yang mau kasih mampu pada orang yang tidak berdaya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan kasih kemenangan pada orang dari bangsa dan kekuatan Ethiopia. Inilah juga bukti bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak bergantung pada diri sendiri, yang nyanak bersandar pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Apalagi sebagai pemimpin yang selalu percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Torang peteladan pemimpin ada Pak Yesus. Kalau Raja Asa dalam pemerintahannya, betul katuk dia merasakan Tuhan pe pertolongan, Tuhan pe penjagaan, Tuhan pe perlindungan, bukan cuma diri sendiri, tetapi juga bangsa Yehuda. Tapi pada akhirnya juga, pasal selanjutnya menceritakan juga, dia gagal mempertahankan dan memelihara DP kerohanian, hubungan dengan Tuhan yang bagus. Dia juga gagal mempertahankan DP komitmen untuk tetap setia pada Tuhan. Karena itu Yesus yang torang sembah siang dan malam, dialah torang pemimpin yang agung, yang tidak pernah berubah DP kesetiaan, yang tidak pernah berubah DP komitmen hidup. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan torang? Kita dengan Bapak Ibu Saudara, bagaimana torang pe kerohanian sekarang? Apakah torang tetap memegang teguh dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan torang pe satu-satunya pertolongan, satu-satunya harapan, tidak akan pernah tergantikan oleh yang lain. Torang percaya Tuhan ada bersama dengan torang. Karena itu katuk ni mulai ragu, so mesti yakin betul. Dan kedua, bagaimana torang memegang teguh torang pe janji mau setia pada Tuhan, berlindung pada Tuhan, mau minta pertolongan pada Tuhan, dan torangnya tidak akan pernah mau menyerah dalam keadaan apapun. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, belajar dari cerita Alkitab ini, mari torang buktikan torang pe hidup dengan memiliki kerohanian yang bagus, dekat dengan Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Keadaan apapun, seberat apapun torang pe pergumulan,
torang pe tantangan hidup. Jangan basandar pada diri sendiri. Basandar pada Tuhan. Bapegang kuat pada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia nyak mau kasih tinggal pada orang. Dia tetap mau sertai pada orang dalam keadaan apapun. Jadi itu kesulitan-kesulitan hidup, jangan pernah mau bikin pisah pada orang ini dengan Tuhan. Tapi justru semakin membuat orang ini jadi kuat. Karena orang tahu Tuhan punya rancangan yang indah pada orang. Yang kedua, mari orang jaga betul-betul orang pe komitmen, orang pe janji pada Tuhan untuk tetap setia dalam keadaan apapun. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, percayalah, dalam keadaan apapun Tuhan ada bersama dengan orang. Dalam keadaan apapun Tuhan nak pernah mau kasih tinggal pada orang. Percaya, tidak hanya sekedar percaya dengan kata-kata, tetapi bagaimana orang mau kasih percayakan orang pe seluruh orang pe hidup ini pada Tuhan. Karena Tuhan yang rancang orang pe kehidupan. Tuhan juga yang menentukan orang pe kehidupan. Karena itu, Tuhan tetap menjadi tempat pada orang ini untuk bergantung dan meminta pertolongan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dia pasti berkati kehidupan kita. Yang penting orangnya nak mau balaeng, tetap percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, juru selamat pada orang yang tetap setia ke Tuhan dengan DP janji-janji. Tuhan memberkati kita semua kini dan selalu terus. Amin. Yang setia, yang senantiasa
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari jut orang berdoa setelah orang dengar firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, Tuhan yang kenal patorang semua, dari anak-anak, pemuda remaja, orang tua, pelayan-pelayan-Mu, tidak hanya di lingkungan gereja Tuhan, tapi juga di tengah masyarakat. Tuhan tahu patorang pe keadaan. Tuhan juga mengerti dengan torang. Tuhan juga yang peduli patorang. Karena itu, firman Tuhan boleh kasih ingat ulang patorang tentang bagaimana torang pe hidup selalu bersandar pa Tuhan. Torang pe hidup selalu andalkan pa Tuhan. Bukan torang pe kekuatan sendiri. Bukan torang pe kesanggupan sendiri. Tapi juga firman Tuhan kasih ingat supaya torangnya nak berubah setia. Torang punya komitmen. Torang tetap sungguh-sungguh mau iko pa Tuhan. Nya nak pernah mau menduakan pa Tuhan. Dengan begitu, Tuhan pe jaminan mau jaga, mau lindungi, mau kasih pertolongan, pasti akan tetap teralami dan menjadi bagian patorang. Karena itu Tuhan berkati patorang pribadi, torang pe keluarga, torang pe pekerjaan, torang pe usaha, tapi juga torang mau bermohon pa Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, di Indonesia, lebih khusus juga di Sulawesi Utara, Gemibem pada khususnya. Di saat orang mau laksanakan torang pe tugas bersekutu, bersaksi dan melayani lewat program-program pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami dengan segala keberadaannya, tapi juga di tengah menghadapi tantangan zaman, pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, kami juga mau berdoa for pelayan-pelayan Tuhan yang soalnya nak lama mau akhiri itu tugas pelayanan periode 2015-2020. Kiranya apa yang torang dah backing, baik pelayan khusus tapi juga perangkat pelayanan, semua itu berkenan pa Tuhan. Deng bukan cuma jadi berkat for jemaat yang torang layani, tapi juga torang yang melayani, deng torang pe keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan juga memimpin dan menyertai persiapan pelaksanaan pemilihan majelis jemaat dan perangkat pelayanan 2020-2025. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan pe baik, Tuhan pe sayang patorang. Pasti akan mau buka jalan patorang untuk torang morai, torang becita-cita sebagaimana yang Tuhan berkenan torang alami. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang agung, pa Tuhan tempat torang berdoa dan torang taruh torang pe hidup kini, esok, dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, demikian kebersamaan torang semua lewat program acara Baku Kasih Kuat Iman di saat ini. Kiranya torang terus diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan yang torang terus muliakan. Terpujilah namanya. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.